Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, sahabat saya Pak Yandri Susanto, sedianya berkenan hadir secara fisik, tetapi karena ada acara di DPR, beliau berkenan hadir secara daring bersama kita semua. Yang saya hormati para menteri atau yang mewakili dari Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, dari Kemendagri, dari Kementerian Koperasi dan UMK, serta dari Kementerian Investasi. Yang saya hormati para perwakilan dari Bank Indonesia, KNEKS, Basnas, dan dari DHN MUI, Pak Sekjen Profesor Nizar Ali, Pak PLT, BPJPH, Pak Mas Tuki, dan seluruh pejabat tinggi media dan pratama yang hadir secara daring maupun luring di pagi hari ini. Yang saya hormati perwakilan platform digital, tadi disebut ada dari Blibli, Tokopedia, Link Aja, Bukalapak. Sebenarnya masih banyak kalau kita mau eksplor Pak Mas Tuki, tapi memang ini platform digital besar dan saya berterima kasih berkenan bergabung bersama kita di acara pagi hari ini. Yang saya hormati para Kepala Kanwil dan Ketua Satgas Halal Kementerian Agama seluruh Indonesia yang hadir secara daring maupun luring. Yang saya hormati para perwakilan pimpinan daerah, para gubernur mungkin hadir, para bupati, wali kota, perguruan tinggi dan pimpinan ormas keagamaan tentu saja. Dan yang saya cintai, istri saya, Ketua Dewan Penasehat ya. Dewan Penasehat atau Dewan Pembina? Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama dan Ibu Sekjen, Bu Ika, yang selalu setia mendampingi Pak Sekjen, meskipun Pak Sekjen tidak sebaliknya. Serta hadirin sekalian para pelaku UMK, baik yang hadir langsung maupun virtual, di seluruh Indonesia. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa bersilaturahim, bisa berkumpul dengan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana di MC sampaikan, datang dibatasi, sudah melalui disinfektan ruangan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa menghadapi pandemi ini dengan tetap baik-baik saja. Tentu saya menyambut baik dan mengapresiasi program ini, karena dalam situasi pandemi, ketika iklim usaha pasti menurun, gitu ya, dan pemerintah sedang berusaha untuk menaikkan kembali, dan apa yang dilakukan oleh BPJPH dengan menghadirkan sertifikasi halal bagi UMK ini menjadi salah satu pengungkit ekonomi negeri ini gitu yang sedang turun untuk kembali bangkit dan tentu saja memberikan harapan untuk kita semua. Program Sehat ini kita berharap bisa menjadi pemantik semangat baru untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Semua serba terbatasi, usaha juga terbatasi. Jadi ini sebuah terobosan saya kira yang sangat penting untuk dunia usaha. Ini juga memberikan pesan kepada kita semua untuk tidak meratapi nasib di masa pandemi ini, tapi juga mari kita lakukan sesuatu agar yang gelap ini kembali menjadi terang. Pandemi ini
bukan hambatan, tapi kita harus melihat pandemi ini sebagai peluang. Saya kira BPJPH sudah memulai ini dengan melakukan sertifikasi halal secara gratis untuk UMK. Saya berharap dengan sertifikasi halal pelaku usaha bukan saja bisa memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas, tapi juga bisa meningkatkan image positif tentang penjaminan produk halal. Masyarakat dunia seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak PLT, BPJPH, Kepala BPJPH, mengakui bahwa produk halal itu identik dengan kualitas dan higienitas. Jadi kita tidak heran jika pertumbuhan produk halal ini terus meningkat, bahkan hari ini sudah menjadi semacam gaya hidup global. Jadi kalau di dunia kita kenal sebagai halal lifestyle. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Mastuki, kita memiliki target 15.000 sertifikasi halal di tahun ini untuk UMK. Untuk 2 tahun ke depan, Pak, BPJPH, saya minta minimal mampu mensertifikasi 2 juta UMK. Kita bisa melakukan mengejar target 10 juta, maaf, terlalu sedikit, terlalu juta. 2 tahun ke depan 10 juta minimal, syukur bisa 15 juta. Jadi UMK yang memang mandatori untuk dihalalkan, gitu ya, untuk mendapat sertifikasi halal supaya dikejar untuk ini. Apalagi ini gratis dan sangat mungkin 15 juta karena tadi disampaikan juga oleh Pak Mastuki, kita ini sudah melakukan proses bisnis di dalam sertifikasi halal ini dengan cara-cara digital. Sehingga mengejar 15 juta dalam 2 tahun saya kira itu sebuah target yang tidak terlalu muluk-muluk gitu. Tetapi saya perlu ingatkan Pak Mastuki dan kawan-kawan semuanya yang di BPJPH ini memerlukan sebuah langkah yang ekstrim dan tidak biasa. Jadi kalau yang dilakukan hanya business as usual, hanya biasa-biasa saja, tidak ada terobosan yang ekstrim, maka 15 juta target UMKM yang sudah tersertifikasi halal itu menjadi berat. Maka teruslah berinovasi, berkreasi untuk bisa mengejar target ini. Tapi saya juga perlu ingatkan, tetap lakukan terobosan-terobosan ini yang manageable. Jadi tetap bisa dimanajemen dengan baik. Jadi jangan asal-asalan, asal mengejar 15 juta. Nah, merespon hal ini saya kira sekali lagi perlu langkah-langkah ekstrim, Pak Mastuki, yang kalau bahasanya Pak Dirjen Pendis itu bukan out of the box, tapi bagaimana berpikir tanpa box, jadi without box, kata beliau itu. Jadi saya nggak tahu berpikir tanpa kotak itu seperti apa, saya nggak ngerti. Nanti tanya ke Pak Dirjen Pendis itu. Nah, kita semua tahu bahwa program sehat ini ditujukan untuk usaha mikro dan kecil karena sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Seluruh UMKM tadi berapa? Di sini 63 juta ya. Sekitar 63 juta dan sebagian besar belum tersertifikasi halal. Ini tugas berat sekaligus tantangan Pak Mastuki dan mudah-mudahan melalui sertifikasi halal gratis ini semakin banyak UMKM yang bisa disertifikasi dan mampu menembus pasar halal global. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, saya mencatat ada 3 kelebihan dari program sehat ini. Yang pertama tentu sebagai bentuk kepedulian Kementerian Agama kepada umat, bukan hanya dalam urusan agama sebagai core bisnis, tetapi juga soal keberlanjutan usaha atau bisnis bagi umatnya. Yang kedua, sasaran untuk MK menguatkan kepedulian pemerintah bagi kebangkitan UMK dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Kita tahu bahwa dalam suasana pandemi ini banyak usaha yang gulung tikar, di awal saya sudah sampaikan, dan sertifikasi halal gratis ini bisa menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi kelesuan usaha. Dan yang ketiga, dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMK menjadi terbuka untuk menembus pasar yang lebih luas. Pemerintah akan terus berupaya untuk memperlancar akses penetrasi produk halal UMK ini ke pasar internasional melalui berbagai kerjasama.
Ini saya harapkan BPJPH mampu melakukan target-target dan harapan-harapan ini, Pak Mas Tugi dan kawan-kawan. Saya ingin berpesan di akhir sambutan ini, ada pilar-pilar yang harus dipenuhi, ada pokok-pokok yang harus dipenuhi. Itu yang pertama, dalam melakukan sertifikasi halal itu percepat, permudah, kemudian permurah, dan jadikan produk UMK ini menjadi lebih syar'i dari sebelumnya. Mandatori yang sudah diberikan kepada BPJPH saya kira harus dijawab dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira ada rumus untuk kita bisa melakukan hal itu tadi, mempermurah, mempercepat, mempermudah, dan menjadikan lebih syar'i. Saya kira ada beberapa kata kunci yang harus dilakukan. Yang pertama adalah debirokratisasi. Jangan terlalu birokratis, atau jangan birokratis malah. Jangan birokratis dalam melakukan pelayanan sertifikasi halal kepada UMK. Kemudian lakukan secara desentralisasi. Jangan semua diambil alih oleh BPJPH. Tadi Pak Mas Tugi juga sudah cerita, di daerah juga ada beberapa sertifikasi yang sedang diproses itu. Kemudian dan yang penting adalah digitalisasi. Digitalisasi sertifikasi ini dari hulu sampai ke hilir. Saya sudah meminta para staf khusus untuk memantau proses digitalisasi ini. Jadi saya akan, staf khusus nanti akan membantu secara penuh Pak, melakukan digitalisasi atas upaya kita dalam mensertifikasi para UMK ini, sehingga target-target tinggi yang sudah ditetapkan bisa kita capai dengan baik dan tentu tetap dengan cara-cara yang manageable. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program Sehati, sertifikasi halal gratis untuk UMK. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, tapi Pak Menteri jangan turun dulu dari panggung karena kita akan meresmikan program Sehati. Saya juga akan memanggil 2 nama lagi untuk meresmikan bersama Pak Menteri. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Profesor Dr. Haji Nizar Ali dan juga Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bapak Dr. Haji Mastuki MAG. Silakan naik ke panggung. Baik, sesuai aba-aba dari saya ya Pak ya, mohon menekan tombol yang berada di layar. Oke, siap? Kita mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh